muncul dari salah satu restoran yang berada pada lantai upper ground. Kebakaran pun membesar dan merambat ke ruangan sekitarnya. Sejumlah pengunjung yang berada pada lantai upper ground berusaha untuk menyelamatkan dirinya pasca melihat kobaran api yang menjalar dengan cepat. Mereka tampak begitu panik, bahkan beberapa orang nekat melompat dari tepi lantai. Sementara itu, para pengunjung lain pun terlihat berupaya untuk memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun besarnya api membuat pemadaman menjadi sulit. Ribuan warga dari berbagai wilayah Jakarta terpantau memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Jakarta yang ke-497. Dengan membawa alat peraga seperti kembang api dan bendera, sambil menyanyikan lagu, mereka tampak antusias dalam menyambut HUT Jakarta tersebut. Kemeriahan juga terjadi di area Jakarta Fair Kemayoran dan sudah menjadi acara tradisi tahunan yang selalu dinanti-nantikan oleh warga Jakarta. Ribuan pengunjung tampak memadati area J-Expo Kemayoran tersebut untuk menyaksikan berbagai hiburan menarik, seperti pesta kembang api hingga konser musik yang dimeriahkan oleh musisi-musisi ternama tanah air. Mumbal wis. Lagi dan lagi, kawasan Gunung Bromo kembali dilahap si jago merah. Peristiwa inilah yang terjadi dan terekam kamera pada 22 Juni sekitar pukul 12 siang waktu setempat. Kebakaran terpantau meluas hingga kawasan Gunung Batok. Pemadaman dilakukan secara bertahap, namun api kian menjalar dengan cepat ke area lainnya. Dengan adanya angin yang besar, maka pemadaman juga menjadi sulit dilakukan. Hingga kini wisata Gunung Bromo ditutup sementara, sampai area tersebut aman untuk dikunjungi wisatawan. Memasuki akhir semester genap, kini para siswa dan siswi yang bersekolah akan menerima hasil belajarnya selama 1 tahun. Di momen pembagian raport inilah, biasanya para orang tua diminta untuk datang dan mengetahui evaluasi dari anak mereka masing-masing. Belum lama ini, seorang guru melakukan hal berbeda saat momen pembagian raport. Guru tersebut mengajak seluruh orang tua menonton video anak-anaknya dan mengejutkan mereka dengan mendatangkan langsung anak-anak mereka. Lain hal pula yang terjadi di salah satu kelas berikut ini. Bukannya wali murid yang biasa memberikan hadiah pada sang guru, justru ini sebaliknya. Belum lama ini seorang guru memberikan hadiah untuk para orang tua murid. Alih-alih barang mewah, guru tersebut menyiapkan 1 paket sayuran lengkap dengan lauk untuk setiap wali murid untuk dibawa pulang. Tujuan orang-orang datang ke konser musik tentu ingin menikmati penampilan idola mereka. Namun ada kalanya suasana yang semula penuh sukacita itu berubah menjadi tragedi. Berikut inilah deretan momen kekacauan yang terjadi saat menonton konser versi Cafe Plus 62. Kericuhan juga terjadi saat grup band Bring Me The Horizon atau BMTH menggelar konser mereka di Jakarta November 2023 lalu. Kala itu penyelenggara menghentikan konser di tengah jalan dengan alasan ada masalah di panggung. Kita mau berusaha yang terbaik. Tetapi memang pada malam ini saya minta maaf sebesar-besarnya sedalam-dalamnya.
pun sontak membuat para penonton yang sudah menunggu kecewa, bahkan sampai meluapkan emosi dengan tindakan anarkis. Dalam video yang viral di media sosial, memperlihatkan suasana konser musisi Firsa Besari. Seluruh penonton tampak larut dalam momen dan ikut bernyanyi bersama. Namun tiba-tiba saja dari bagian sisi panggung terjadi ledakan. Namun ledakan terjadi berkali-kali pada genset bahkan sampai mengeluarkan asap. Penonton pun seketika panik. Mereka langsung lari berhamburan karena takut ledakan tersebut berakhir lebih buruk. Di saat anak-anak muda lain pada umumnya sibuk dengan bermain, namun sejumlah dari mereka justru memikirkan lingkungan. Tergabung dalam komunitas, para pemuda itu bahkan rela terjun ke tempat-tempat yang kotor untuk membersihkan sampah. Berikut inilah deretan aksi heroik para pemuda Indonesia yang peduli lingkungan membersihkan sampah di banyak tempat versi Cafe Plus 62. Membantu alam untuk mendapatkan haknya. Itulah jargon yang selalu dipegang para pemuda asal Bandung, Jawa Barat berikut ini. Tergabung dalam Pandawara Group, mereka seringkali terjun ke berbagai lokasi untuk membersihkan sampah. Lewat unggahan di media sosial, mereka membagikan momen saat berkeliling ke berbagai tempat di Indonesia. Tujuannya tentu saja untuk membersihkan sampah. Aksi Pandawara memang sudah dikenal luas di media sosial. Bukan hanya di kota asal mereka, para pemuda tersebut juga pernah ikut membersihkan sampah di sejumlah pantai. Ratusan bahkan mungkin ribuan ton sampah telah mereka bersihkan dan memberikan kehidupan lebih baik bagi alam dan manusia. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Di Medan, sekelompok pemuda yang tergabung dalam Bumantara juga tak kalah menuai pujian dari banyak warganet. Dalam setiap melakukan pembersihan, para anggota Bumantara selalu kompak membantu satu sama lainnya. Ada kalanya mereka juga berkolaborasi dengan warga sekitar ataupun warganet yang ingin bergabung. Dibentuk sejak 2023, pada anak muda tersebut telah membersihkan puluhan tempat yang tercemar sampah di Medan dan sekitarnya. Emang boleh sekotor ini? Muda, beda, dan berguna menjadi penggambaran kiprah sekelompok pemuda di Kampung Kalangsari, Kota Tasikmalaya. Belasan anak muda yang menamakan dirinya Kalangsari Pride itu mendadak viral di media sosial menyusul aksi mereka melakukan bersih-bersih sungai. Komunitas ini menyingsingkan lengan baju melawan kotor dan menyibak sampah-sampah di saluran air, sungai, dan tempat lain yang mengganggu pemandangan juga mencemari lingkungan. Menariknya, para pemuda itu awalnya bergerak sendiri dan sama sekali tidak menerima bantuan apapun dari pemerintah.
Mereka juga mendedikasikan waktu nongkrongnya hanya untuk menciptakan suasana alam yang bersih. Pemirsa, seiring dengan bergulirnya zaman, dunia kuliner telah berevolusi menjadi lahan kreativitas tak terbatas hingga muncul tren-tren kuliner baru yang dapat viral setiap saat. Tentu saja fenomena ini turut membantu berkembangnya dunia kuliner hingga berbanding lurus dengan majunya UMKM dalam negeri. Lantas, baru-baru ini jajanan populer apa sih yang tengah viral dan digandrungi berbagai kalangan? Bersama Cafe Plus 62, mari telusuri beragam jajanan viral yang tengah memikat hati dan lidah pecinta kuliner di seluruh penjuru negeri. Antrian bukan sembarang antrian. Antrian yang satu ini dipenuhi oleh masyarakat Surabaya yang berebut untuk menikmati kuliner nasi minyak populer yang dijajakan di Jalan Mojopahit 26 Surabaya. Dinamakan nasi minyak karena dalam penyajiannya, menu penyetan yang satu ini memang full minyak goreng. Tak dapat dipungkiri, minyak jelantah yang dilaburkan di atas nasi penyetan ini merupakan salah satu kunci yang membuat hidangan ini gurih dan nikmat banget. Apalagi jika dipadu dengan bebek goreng dengan tekstur daging yang empuk. Seperti yang dijajakan di kedai pinggir jalan nih, mantap banget! Bicara tentang kuliner, Bandung memang tak pernah ada habisnya deh. Seperti menu ayam bakar yang satu ini. Eits, namun bukan sembarang ayam bakar ya, melainkan ayam bakar bumbu merah yang super pedas tapi nikmat abis. Bagaimana tidak nikmat? Sebelum dibakar, daging-daging ayam ini akan dimarinasi lebih dulu, alias direndam oleh bumbu merah selama berjam-jam. Untuk pecinta pedas, cobain deh. Tambahan bumbu merah yang dituang di atas ayam bakar, dijamin pedasnya super nampol dan bikin ketagihan. Tekstur daging ayam yang lembut, juicy, dan berbumbu ini memang pas banget jika dipadukan dengan nasi hangat dan aneka lalapan. Hayo, siapa mau coba? Pecinta makanan pedas sini merapat. Tepatnya di Jalan Persatuan Sleman, Yogyakarta, ada sebuah kedai kuliner pinggir jalan yang menjajakan oseng-oseng mercon. Terdapat beragam pilihan menu yang disajikan di kedai ini. Salah satunya adalah iga bakar mercon yang kian viral dan membuat para pecinta kuliner berbondong-bondong datang untuk mencicipi sajian nikmat yang satu ini. Selain iga bakar, ada pula menu oseng-oseng lain seperti tempe, koyor, daging, telur, lengkap dengan kerupuknya. Meski memiliki cita rasa yang pedas, tetapi oseng-oseng ini masih bisa dinikmati, bahkan bikin ketagihan. Tak perlu merogoh kocek terlalu dalam, hanya dengan Rp29.000, pecinta kuliner sudah bisa mencicip menu iga bakar di kedai ini loh. Murah meriah kan? Hanya warga Plus 62 yang kerap kali melakukan sejumlah hal random dan mengundang gelak tawa. Disajikan khusus untuk pemirsa Cafe Plus 62. Inilah beberapa kelakuan random warga Plus 62 yang viral di media sosial. Tragedi menggelitik yang tersebar di media sosial mempertontonkan beberapa orang warga yang tengah mengendarai motor. Sepanjang perjalanan tersebut, suasana dipenuhi dengan canda tawa. Namun tiba-tiba karena terlalu menikmati tertawa bersama, salah satu motor pun terjungkal. Pengemudi motor bersama penumpangnya pun ikut terjatuh dari motor tersebut. Berbeda
Berbeda dengan yang dialami oleh seorang pria berikut ini. Sebuah kejadian naas menimpa dirinya kala sedang menyusun rak buku di salah satu ruangan. Ketika itu, ia sedang menyusun beberapa bagian kayu untuk disusun menjadi satu. Namun karena kurang hati-hati, ia justru tertimpa papan kayu yang membuatnya kesakitan. Alhasil, karyanya menjadi berantakan, begitupun dengan kepala yang menjadi sakit. Metode baru dilakukan oleh wanita berikut ini dalam membersihkan kipas angin. Caranya adalah dengan dicuci menggunakan air untuk menghilangkan debu yang menempel. Dalam video tersebut terlihat wanita itu begitu menikmati ketika menyemprotkan air dan mencuci kipas angin tersebut. Tak heran apabila nantinya kipas angin tersebut menjadi auto bersih, walaupun bisa saja mesinnya tidak menyala kembali. Tindak kejahatan akan selalu terjadi di saat ada kesempatan. Baik seorang diri maupun dalam komplotan, para pelaku menggunakan berbagai cara dalam melaksanakan aksinya tersebut. Bahkan kerap kali menggunakan tindak kekerasan yang memakan korban. Dan inilah deretan momen aksi kejahatan di sekitar kita yang mengintai saat korban lengah versi Cafe Plus 62. Jangan pernah meninggalkan barang-barang tanpa pengawasan, apalagi di pinggir jalan. Karena bukan tidak mungkin jadi korban seperti aksi pencurian berikut ini. Dalam video rekaman CCTV, memperlihatkan pelaku memboncengi anak kecil berhenti saat melihat sepeda motor korban terparkir di pinggir jalan, di mana ia menggantung barang belanjaan, berisi susu dan peralatan bayi. Melihat ada kesempatan, pelaku turun sambil melihat situasi. Saat dirasa aman, ia langsung menggondol satu plastik penuh barang tersebut. Kemudian bersama anak kecil tadi, ia kabur dari lokasi kejadian sebelum aksinya ketahuan. Yang semakin membuat miris warganet, pelaku melakukan pencurian di hadapan anak kecil yang bahkan terlihat membantunya. Pencurian kendaraan bermotor alias curanmor kembali terjadi. Kali ini menghebohkan warga di kawasan Cibubur. Pelaku berjumlah 2 orang terpantau CCTV mendekat ke parkiran sebuah outlet makanan. Salah satu dari mereka turun dan langsung beraksi di sepeda motor korban yang terparkir di sana. Mereka mengenakan jaket dan helm sehingga wajahnya tak terlihat dengan jelas. Sementara rekannya mengamati situasi, ia pun dengan secepat mungkin berusaha membobol kunci kendaraan tersebut. Dan hanya dalam waktu hitungan detik, ia berhasil melakukannya. Kemudian para pelaku itu bahkan dengan santainya membawa kabur sepeda motor korban. Lactogrow, satu-satunya susu dengan L-reuteri, diperkaya omega 3 dan 6. Dukung akal cerdas dan tubuh aktif. Lactogrow, hal luar biasa si kecil berawal dari dalam. Emang bisa ngopi ala kafe di mana aja? Bisa. Di tangga. Luftab. Nescafe. Lasa ala kafe. Jari disco karena ketombe basah? Masalahnya bukan di permukaan aja. Move on ke Head & Shoulders baru. Masuk hingga ke 5 lapisan. Kalahkan ketombe basah dan gatal.
Head and Shoulders. Oke, 15,9 juta dibawa pulang Irma dan teman-teman. Bismillah, uang, duit, yakin, Super Game Indonesia Spesial HUT Jakarta hari ini jam 6:30 malam di JTV. Kuku Bima, enak di tenggorokan, aman di lambung. Semangat U23. Kuku Bima, Rosso. Sari roti jumbo, banyak isinya, lembut rotinya, dipilih suka sekeluarga. Sari roti jumbo pilihan keluarga Indonesia. Baru super creamy, hanya 5.000. Lihatlah dia, rambutnya berkilau, bikin semua terpukau. Kalau ini duta, ini ultra. Kita juga punya idola loh, Japota. Dibuat dari 100% kentang asli, diiris tipis, krenyes. Baru nih, Japota sapi panggang dengan beef sapi panggang asli. Japota sapi panggang, enaknya nggak cukup satu. Waktu anak kita masih kecil, kita tidak selalu tahu potensi mereka. Tantangan pasti ada. Karenanya, beri nutrisi penting dan dukung mereka untuk jadi hebat dengan caranya. Sekarang, lihat anakku Karina. Tidak perlu coba superhero kan untuk menyelamatkan banyak nyawa. White S26 percaya semua bisa jadi hebat. Hai Soulmate, mau penampilanmu selalu fresh dan cantik sepanjang hari? Baru Soul You Flawless Makeup Series dengan formula yang canggih untuk kamu tampil cantik natural dan smart. Raih kecantikan alami dengan Soul You, bikin harimu makin berkilau. Soul You untuk pancarkan jiwa cantikmu. Dapatkan di retail kesayanganmu. Galon datang. Kok yang ini, Pak? Jauh lebih murah, mah. Airnya jernih, galonnya kinclong. Yang penting itu isinya. Kalau tutupnya aja gampang dicopot gini, isinya gimana? Ternyata tidak semua air itu sama. Ini buktinya, murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan, dan ditutup sempurna. Jadi mending murah apa sehat, Pak? Ya, sehat dong. Aqua, 100% murni, 100% aman. Waduh, kulitnya merah. Merah ruam tuh. Nih, pakai Baby Happy Body Fit Pants. Ada air true teknologi dan daya serapnya baru, ekstra 70%. Baby Happy Body Fit Pants. Baby Happy, Mom Happy. Wingscare. Arlo kenapa? Kata dokter, nggak cocok susu sapi. Berikan Esgam Explore Isoprosoy. Proteinnya mudah dicerna, DHA berkualitas, dan lebih tinggi iron C. Dukung ia aktif dan cerdas. Juaranya formula soya. Give White Hijab Skincare Body Wash. Dengan saffron dan niacinamide, menutrisi dan merawat kulit saat mandi. Kulit cerah, glowing, bagaikan permata berharga. Give White Hijab Skincare Body Wash. Wingscare. Kuku Bima, enak di tenggorokan, aman di lambung. Semangat U23. Kuku Bima, Rosso. UEFA Euro 2024 sudah bergulir. Masyarakat plus 62 kini memiliki kebiasaan yang disebut demam tendang. Saksikan UEFA Euro 2024 eksklusif hanya di Vision Plus. 51 pertandingan seru yang pasti bikin nyesel kalau dilewatin. Dapatkan beragam insight menarik tentang Euro 2024 seperti live score, fixture, dan stats. Harga cuma Rp99.000. Vision Plus, aplikasi yang paling ngertiin kamu. Sari roti jumbo, banyak isinya, lembut rotinya, dipilih suka sekeluarga. Sari roti jumbo pilihan keluarga Indonesia. Baru super creamy, hanya 5.000. Galon datang. Kok yang ini, Pak? Jauh lebih murah, mah. Airnya jernih, galonnya kinclong. Yang penting itu isinya. Kalau tutupnya aja gampang dicopot gini, isinya gimana? Ternyata tidak semua air itu sama. Ini buktinya, murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan, dan ditutup sempurna.
Jadi mending murah apa sehat, Pak? Ya, sehat dong. Aqua, 100% murni, 100% aman. Kita juga punya idola loh, Japota. Dibuat dari 100% kentang asli, diiris tipis, krenyes. Baru nih, Japota sapi panggang dengan beef sapi panggang asli. Japota sapi panggang, enaknya nggak cukup satu. Never stop, keep moving. To the top, keep moving. What we doing is keep moving. To the top, never stop. Kuku Bima, enak di tenggorokan, aman di lambung. Semangat U23. Kuku Bima, Rosso. Maaf lah, Mak. Ayo pakai baju dari aku. Iya, hadiah dari kamu. Hati-hati dong ya. Ya, bajunya biar aku aja yang cuci. Memang kamu bisa? Bisa. Nodanya susah loh. Gak susah kok, kan ada Proclean. Tuang Proclean ke noda, rendam 15 menit, noda hilang tanpa ngucek. Luar biasa. Maksudnya Proclean, bukan kamu. Segampang itu nyuci noda, kalau ada Proclean. Dante menunjukkan tanda IQ yang tinggi setiap hari. Dante makin cerdas ya. Working memory yang kuat. Otak. 85% otak berkembang di 3 tahun pertama. Begitu juga IQ. Nutrisi dan stimulasi yang tepat bantu perkembangan IQ. Saya rekomendasikan Enfagrow A+ MFGM Pro dengan DHA lebih tinggi untuk bantu dukung higher IQ. Dan communication skill yang baik. Enfagrow A+ MFGM Pro. Higher IQ for A+ Kids. Galon datang. Kok yang ini, Pak? Jauh lebih murah, mah. Airnya jernih, galonnya kinclong. Yang penting itu isinya. Kalau tutupnya aja gampang dicopot gini, isinya gimana? Ternyata tidak semua air itu sama. Ini buktinya, murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan, dan ditutup sempurna. Jadi mending murah apa sehat, Pak? Ya, sehat dong. Aqua, 100% murni, 100% aman. Guys, Al, kenalin. Pasti gercep nih. Baru, Men's Biore Bright Expert. Foam lembut dengan 5 kali vitamin B3. Cepat bersihkan noda hitam, muka auto cerah. Men's Biore, expertnya wajah cerah. Lactogrow, satu-satunya susu dengan L-reuteri, diperkaya omega 3 dan 6. Dukung akal cerdas dan tubuh aktif. Lactogrow, hal luar biasa si kecil berawal dari dalam. Give White Hijab Skincare Body Wash dengan saffron dan niacinamide menutrisi dan merawat kulit saat mandi. Kulit cerah, glowing, bagaikan permata berharga. Give White Hijab Skincare Body Wash. Wingscare. Hebatnya Bebelac. Ahli pencernaan nomor 1, diperkaya Fosgos teruji internasional dan AAA, optimalkan kesehatan pencernaan untuk tingkatkan daya pikir kreatifnya. Bebelac, grow them great. Yuk mulai gerakan 30 menit main di luar dengan perlindungan UFO 24/7. Tumbuhkan percaya diri anak. Ajak bergerak untuk kesehatan dan perkuat bonding keluarga. Yuk mulai gerakan 30 menit main di luar bareng UFO. Wingscare. Galon datang. Kok yang ini, Pak? Jauh lebih murah, mah. Airnya jernih, galonnya kinclong. Yang penting itu isinya. Kalau tutupnya aja gampang dicopot gini, isinya gimana? Ternyata tidak semua air itu sama. Ini buktinya, murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan, dan ditutup sempurna. Jadi mending murah apa sehat, Pak? Ya, sehat dong. Aqua, 100% murni, 100% aman. Sari roti jumbo, banyak isinya, lembut rotinya, dipilih disuka sekeluarga. Sari roti jumbo, pilihan keluarga Indonesia. Baru, super creamy, hanya 5.000. Never stop, keep moving. To the top, keep moving. What we doing is keep moving. To the top, never stop. Kuku Bima, enak di tenggorokan, aman di lambung. Semangat U23. Kuku Bima, Rosso. Kudukung potensi hebat anakku Karina dengan nutrisi penting untuk belajar pintar. Agar ia raih masa depan hebat dengan cara uniknya. White S26 percaya semua bisa jadi hebat. Di Movies Platino, The Python, malam ini jam 9 di GTV. Bayangin dunia tanpa terigu. Bikin martabak gak pernah ada. Bikin tradisi berantakan.
Untungnya selalu ada Bogasari yang bikin kita selama 50 tahun dan seterusnya. Bogasari, bikin semua bisa. Galon datang. Kok yang ini, Pak? Jauh lebih murah, mah. Airnya jernih, galonnya kinclong. Yang penting itu isinya. Kalau tutupnya aja gampang dicopot gini, isinya gimana? Ternyata tidak semua air itu sama. Ini buktinya, murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan, dan ditutup sempurna. Jadi mending murah apa sehat, Pak? Ya, sehat dong. Aqua, 100% murni, 100% aman. Tetap jaga kondisi. Pastikan kemurnian menemanimu. Minum 1 kaleng Bear Brand setiap hari. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Jangan sekali-kali hanya mementingkan kesenangan semata, namun juga harus perhatikan kenyamanan serta keamanan saat menaiki wahana permainan. Karena meski terlihat baik-baik saja, seringkali terjadi masalah teknis yang membuat kesenangan berubah menjadi petaka. Seperti dalam deretan insiden menegangkan saat menaiki wahana permainan versi Cafe Plus 62 berikut ini. Already 2 to 3 minutes. Suasana sukacita di sebuah taman rekreasi yang berada di Oregon, Amerika Serikat seketika berubah mencekam. Hal itu lantaran salah satu wahana mengalami kerusakan dan macet di tengah permainan berlangsung. Dalam video yang beredar di media sosial, memperlihatkan betapa mengerikannya saat 30 orang yang naik di wahana itu tergantung terbalik. Teriakan-teriakan kepanikan pun mulai terdengar. Begitu juga dari pengunjung lain yang ada di sekitar lokasi. Parahnya lagi, mereka harus bertahan selama 30 menit dalam posisi tersebut. Sebelum akhirnya petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Portland datang melakukan evakuasi. Insiden mengejutkan juga terjadi di salah satu taman rekreasi di India, saat sebuah wahana raksasa yang penuh dengan orang mengalami kerusakan parah. Awalnya wahana berjalan seperti semestinya, namun tiba-tiba salah satu bagian penyangganya patah. Hal itu pun membuat wahana tak kuat menahan beban yang banyak hingga akhirnya roboh. Bagian yang terdapat banyak orang itu bahkan menabrak tiang sebelum akhirnya jatuh dari ketinggian menghantam tanah. Apa yang pemirsa saksikan berikut ini merupakan pemandangan yang dialami salah satu pengunjung sebuah wahana. Terlihat awalnya mereka menikmati permainan yang memberikan sensasi berputar di ketinggian tersebut. Namun entah mengapa wahana mengalami malfungsi. Pengunjung yang merekam kejadian itu pun panik saat bangkunya mulai menabrak pepohonan. Tentu saja hal itu membuat ia panik, juga para penumpang lainnya. Karena semakin lama mereka semakin dekat dengan dahan-dahan pohon tersebut. Beruntung sebelum semuanya menjadi semakin buruk, pengelola langsung menghentikan wahana tersebut. Para penumpang pun berhasil selamat tanpa mengalami luka-luka. Sebagian besar jalanan yang ada di dunia tak semuanya mulus dan aman untuk dilewati. Ada banyak jalan yang tersebar di berbagai negara yang memiliki jalur yang sangat ekstrim. Bahkan beberapa mengakibatkan jatuhnya korban jiwa yang tidak sedikit. Dan berikut beberapa jalur maut di dunia. Bagi masyarakat Sumatera Barat, khususnya mereka yang sering bepergian ke kota lain, tentunya tidak asing dengan tanjakan Sitinja Lawik. Tanjakan ini dikenal sebagai salah satu tanjakan paling berbahaya di dunia. Hal ini karena tanjakan tersebut memiliki angka kecelakaan yang tinggi. Tingginya intensitas kendaraan dan kondisi jalan yang berbahaya dan cenderung ekstrim.
menjadi faktor utama banyaknya kecelakaan yang terjadi di tanjakan tersebut. Dalam 1 tahun, tanjakan Sitinja Lowik dapat menjadi lokasi terjadinya puluhan insiden kecelakaan. Kondisi aspal pada Kelok 44 yang terletak di Kabupaten Agam dikeluhkan banyak pengendara. Hal ini lantaran kondisi aspal sudah tidak layak digunakan, hingga mendatangkan banyak peristiwa kecelakaan. Kerusakan jalan tersebut tidak hanya karena banyaknya lubang, tetapi juga permukaan aspal yang banyak terkelupas. Hal ini menyebabkan jalanan menjadi tak rata dan membahayakan para pengendara yang melintas. Ada banyak tikungan yang harus dilalui pengendara jika melewati jalan yang memiliki panjang sekitar 11 km ini. Sesuai dengan namanya yang unik, setidaknya jalanan ini memiliki 99 tikungan tajam yang harus dilewati. Jalan yang masih berada di kawasan Taman Nasional Gunung Tianmen ini dibangun dengan ketinggian 1.158 meter di atas permukaan laut dan banyak jurang pada sisi kanan dan kirinya. Meski bisa dilalui dalam waktu 10 menit dengan kendaraan, jalan ini pantas masuk ke dalam jalan paling berbahaya di dunia. Ada banyak tempat di dunia yang menjadi destinasi wisata dan didatangi turis bukan karena keindahan atau sejarahnya, tapi karena kisah horor di baliknya. Bagi sebagian orang, mengunjungi tempat seperti itu bisa jadi sangat mengerikan. Berikut dalam Spektatri, inilah 3 tempat yang terkenal angker dan seram di dunia versi Cafe Plus 62. Di urutan ketiga, inilah Sad Lake Sanctuary yang terletak di Republik Ceko, sebuah kapal yang di dalamnya menyimpan lebih dari puluhan ribu kerangka manusia. Begitu memasuki bagian dalam kapel, pemandangan unik artistik namun sedikit mencekam akan pengunjung rasakan. Sejauh mata memandang, terlihat presisi artistik dari kerangka manusia, layaknya hiasan di berbagai sudut gereja. Dari berbagai sumber disebutkan, jumlah kerangka yang menghiasi gereja tengkorak tersebut antara 40.000 hingga 70.000 kerangka. Bayangkan puluhan ribu kerangka manusia tersebut disusun sedemikian artistik dan apik. Sebuah kandelier atau lampu gantung besar yang terbuat dari susunan kerangka manusia memberikan pemandangan yang mengerikan namun tetap terlihat indah. Di urutan kedua, bayangkan sensasi berjalan di tengah pemakaman dengan gaya tak biasa. Terdapat satu suku di Filipina Utara bernama Igorot yang melakukan tradisi menggantung peti mati di tebing yang biasa disebut hanging coffins. Tebing tersebut terletak di dekat lembah Eho, kota Sagada. Bahkan beberapa peti mati pun dicat warna-warni, dihiasi dengan bunga dan kreasi lainnya. Meski terlihat aneh dan mengerikan, tradisi tersebut sudah berjalan cukup lama di sana, yakni sejak 2000 tahun yang lalu. Usut punya usut, tujuan suku Igorot di Filipina ini menggantung peti mati di tebing adalah demi melindungi jiwa yang mati. Sesepuh di Igorot menjelaskan bahwa mereka takut peti yang dikubur di tanah akan membusuk dan mayatnya akan dimakan oleh anjing liar. Sulit mengatakan apakah tempat ini lebih cocok disebut museum atau pemakaman. Karena Capuchin Catacombs of Palermo adalah museum berisi jasad-jasad yang sudah berubah jadi tengkorak. Sebanyak 8.000 mumi dipajang dan bisa membuat bulu kuduk merinding. Penampakan mereka bahkan sungguh mengerikan karena tersisa tulang tengkoraknya saja yang dipajang di sebuah etalase yang terbuka. Ada banyak sekali jasad asli manusia di museum ini. Sejak abad ke-16 hingga tahun 1920, berbagai jasad dipajang mulai dari masyarakat biasa, pejabat, hingga para pemuka berbagai agama. Orang terakhir yang dikubur ialah Rosalia Lombardo,
seorang anak perempuan berusia 2 tahun. Tubuhnya masih lengkap dibandingkan mumi lainnya. Padahal sudah dikuburkan sekitar lebih dari 90 tahun lalu. Jasadnya dikuburkan di sebuah peti kaca dan ia memiliki nama sebagai Sleeping Beauty dari Palermo. Menyeramkan? Sudah pasti, karena tampak seperti pemakaman terbuka. Saat masuk ke sana, mistis dan horor seolah begitu menyambut. Suasana tepat untuk uji nyali. Pemirsa, menikmati makanan dengan cita rasa khas serta kenikmatan luar biasa nyatanya tidak hanya bisa ditemukan di restoran-restoran mewah dengan harga selangit. Indonesia merupakan surganya kuliner. Di beberapa lokasi bahkan kita bisa menemukan aneka makanan dengan harga miring yang sukses menggugah selera karena cita rasanya yang tiada dua. Mau tahu kuliner apa sajakah itu? Saksikan rangkuman lengkapnya dalam tayangan berikut ini. Gerai bakmi Si Bangkong yang terletak di Bintaro ini telah lama dikenal dengan sajian menu bakminya yang tak hanya nikmat, namun juga murah meriah. Bagaimana tidak? Hanya dengan Rp20.000, para pengunjung sudah bisa menikmati semangkok bakmi dengan topping lengkap mulai dari pangsit, daging cincang, bakso, jamur, hingga ayam panggang. Wow, masuk akal nggak tuh? Bakmi legendaris satu ini memiliki rasa lada yang khas dengan minyak yang harum. Potongan dagingnya pun super jumbo, apalagi pangsit yang dijajakan memiliki isian full tanpa tepung sama sekali. Ini sih rekomen banget. Restoran viral bertajuk Ayam Capres Cabai Ijo lagi-lagi menjadi bahan perbincangan warganet karena inovasi menunya yang ada-ada saja. Kali ini pecinta kuliner dibuat penasaran oleh sajian menu ayam gulung telur cabai ijo yang mungkin gak bisa ditemukan di resto manapun. Sesuai dengan namanya, daging ayam yang disajikan akan digulung dengan telur, bak telur gulung, dan dibalur dengan sambal ijo yang mantep banget. Hanya dengan Rp20.000, pecinta kuliner sudah bisa menikmati seporsi ayam dengan nasi yang dapat diambil sepuasnya. Wih, dijamin kenyang nih! Beralih ke jajanan tradisional di Cirebon, tepatnya di Jalan Pagongan, Kecamatan Pekalipan, ada sebuah kue tradisional khas Cirebon, yaitu kue tapel milik Ibu Lena yang telah dijajakan sejak tahun 1968. Kue legend yang satu ini terbuat dari tepung beras, kelapa, ketan, dengan isian gula merah serta pisang raja. Menariknya, kue tapel khas Cirebon yang satu ini sudah dijajakan lebih dari 50 tahun dan diturunkan dari generasi ke generasi. Soal harga tak usah khawatir, hanya dengan Rp7.500, para pecinta kuliner sudah bisa menikmati kue legendaris khas Cirebon ini. Worth it banget kan? Satu, dua, tiga, mana pasukan Stelanda boy? Pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia memiliki banyak warga yang seringkali melakukan aksi-aksi kocak di luar nalar yang dapat mengundang tawa untuk siapapun yang melihatnya. Bersama Cafe Plus 62, kami telah merangkum sederet momen humor warga Indonesia yang viral di jagat maya. Ini sih dijamin ngakak deh. Ngakak banget, seorang bapak-bapak berkaos hijau ini terlihat begitu ketakutan mendapati 2 ekor anjing yang berlarian mengelilingi tubuhnya, diduga hendak mengajak bermain. Saking takutnya, bapak-bapak itu pun refleks meminta gendong seorang security yang semula menghampirinya untuk menolong. Alhasil, security itu pun terlihat bersusah payah mengusir anjing-anjing tersebut sembari menggendong si bapak-bapak yang ketakutan setengah mati. Duh, lucu sih, tapi kasihan ya. Tak kalah mengherankan dari beragam momen kocak sebelumnya, kali ini 4 anak muda super nyeleneh tampak menumpangi satu motor bersama mengelilingi kawasan tempat tinggalnya dengan gaya tak biasa.
Terlihat 3 di antara mereka sengaja berdandan bak hantu berwajah pucat, sementara satu lainnya bertugas mengemudikan motor lengkap dengan helm hitam di kepalanya. Potret nyeleneh tersebut seakan hendak menggambarkan situasi horor saat seorang pemotor ketempelan 3 hantu yang entah dari mana datangnya. Di tengah padang rumput yang menyegarkan mata, terlihat seorang pemuda berkaos hitam mencoba untuk turun langsung memberi makan sekelompok rusa yang ada di wilayah tersebut. Namun saking antusiasnya diberi makan, rusa-rusa itu tampak tak sabar dan berujung mengerubungi. Ampun Bang Jago. Bahkan menyeruduk pemuda malang tersebut, hingga ia pun dibuat super panik. Tak mau ambil resiko, pemuda itu pun kontan membuang makanan tersebut secara asal dan cepat-cepat melarikan diri dari kungkungan para rusa. Belakangan ini terdapat sebuah film yang menunjukkan kekejaman dampak dari pesugihan yang dilakukan oleh seorang anggota keluarga. Di akhir hidupnya, ia harus ditinggal oleh satu persatu anggota keluarga yang dijadikan tumbal pesugihan tersebut. Pesugihan yang dilakukan dikenal sebagai pesugihan kandang bubrah. Lantas seperti apa misteri di balik pesugihan tersebut? Simak selengkapnya hanya di Cafe Plus 62. Di Wonogiri terdapat sebuah makam keramat yang dikenal dengan makam Tembung Boyo. Konon tempat ini seringkali didatangi oleh para pelaku pesugihan. Hal ini karena tempat tersebut dipercaya sebagai tempat ritual pesugihan tertua di Pulau Jawa. Karena disebut pula sebagai pusara bagi Ki Ageng Imam Purboyo. Kisah ini berawal dari Ki Ageng Imam Purboyo, seorang yang mendiami sebuah padepokan. Dahulu ia membongkar kandang hewan kayu dan digunakannya untuk memperbaiki padepokan. Dari situlah konsep pesugihan kandang bubrah berasal. Ritual pesugihan ini dilakukan dengan mengundang kodam ke rumah yang telah direnovasi dan menyajikan berbagai sajian kepada makhluk halus tersebut agar keinginan manusia terpenuhi. Ritual kandang bubrah biasanya dilakukan pada hari-hari tertentu, seperti Jumat Pon dan Jumat Kliwon. Hal ini di mana pada saat itu ziarah akan memenuhi lokasi ritual dan memanjatkan doa pada pohon di tengah makam. Setelah itu, para pelaku pesugihan akan memenuhi syarat tertentu, seperti menyajikan tumpeng, ayam, bunga telon, dan lain sebagainya, untuk meminta yang mereka inginkan sebagai alat tukarnya. Namun, lambat laun, tidak hanya sesaji tersebut yang diminta, tetapi hingga nyawa manusia. Sebagian masyarakat sekitar menilai hal ini sebagai bentuk kearifan lokal dari nenek moyang. Meski sudah ada sejak lama, pesugihan ini kembali heboh di jagat media sosial karena berbagai konten video yang diunggah ke media sosial. Namun sebagian masyarakat menilai bahwa pesugihan kandang bubrah juga menimbulkan kekerasan hingga perpecahan di berbagai kalangan masyarakat Wonogiri. Mereka menganggap bahwa ritual pesugihan ini tidak sesuai dengan ajaran agama dan menyimpang dari moralitas. Sungai Mahakam merupakan sungai terbesar yang berada di Kalimantan Timur. Dengan panjang hampir 1.000 km, sungai ini melintasi Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kertanegara hingga kota Samarinda. Tahukah pemirsa, ternyata luasnya Sungai Mahakam menyimpan berbagai mitos dan kisah mistis. Berikut beberapa mitos dan kisah mistis dari Sungai Mahakam versi Cafe Plus 62. Sejak zaman dahulu, misteri naga di Sungai Mahakam masih banyak dibicarakan. Konon, pada tahun 1980 silam, seekor naga muncul ke permukaan Sungai Mahakam pada tengah malam.
Saat itu, wujud naga benar-benar dapat dilihat oleh masyarakat sekitar. Konon, mata naga terlihat sangat terang dan memiliki tubuh yang sangat besar. Meski belum dipastikan kebenaran peristiwa tersebut, namun cerita ini sudah melegenda di kalangan masyarakat setempat. Kisah mistis lainnya seputar Sungai Mahakam yang adanya penunggu arwah penyelam gentayangan di Sungai Mahakam. Konon kisah ini bermula saat ada seseorang yang tenggelam ke dasar sungai. Dalam misi pencarian korban, diterjunkan beberapa penyelam ke dasar Sungai Mahakam. Namun naas, salah satu penyelam gugur di dasar sungai saat melakukan penyelamatan. Pada tahun 2023 silam, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan sebuah video yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut dapat disaksikan bagaimana seekor buaya tengah mengantar jasad balita yang tenggelam. Video tersebut memperlihatkan seekor buaya yang membantu masyarakat dalam misi pencarian korban. Peristiwa ini seolah menambah deretan kisah mistis di Sungai Mahakam.